Shalom, Jemaat GSCPDI Anugerah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kami berterima kasih bahwa kita bisa dikumpulkan hari ini untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita satukan hati untuk kita memulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari Minggu ini kami bisa dikumpulkan bersama-sama walau dalam ibadah online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu itu sama, kuasa-Mu nggak berubah Bapa. Kau bisa menjamah setiap orang yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyukakan hati-Mu. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Setia
Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami merasakan pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, melewati seminggu ini bersama kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Itulah bukti dari kasih-Mu yang besar untuk kami semuanya, Bapa. Dan kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami tahu itulah anugerah-Mu yang terbesar untuk kami. Bapa, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami semuanya untuk menerima firman-Mu. Biarlah hati kami merupakan hati yang subur untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau Tuhan lingkupi dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu merupakan isi hati-Mu untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Nya akan disampaikan Ibu Inike. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua. Untuk keluarga Bapak Gembala, Pak Hendro, sekeluarga dan seluruh keluarga besar GSJPDI Anugerah. Saya menyapa saudara, kiranya semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siang hari ini dalam ibadah kali ini kita mau terus belajar akan firman Tuhan. Kita mau belajar di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan yaitu Deep and Strong, dalam dan kuat. Seperti kita ketahui bersama, seperti kita alami bersama, hari-hari ini kita sedang menghadapi hari-hari yang sesungguhnya hari-hari yang tidak biasa, hari-hari yang membutuhkan banyak sekali adaptasi di sana sini, saudara, supaya kita dapat melakukan semua hal dalam kehidupan kita dengan sukacita. Dan tentu saya tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tahu bahwa apapun musim kehidupan kita, apapun situasinya, tidak ada yang tidak dapat kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara ya. Tidak ada yang bisa kita jalani, sebab kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan menunjukkan kepada setiap kita bahwa sebelum datangnya air bah dan juga banjir, saudara, bahwa dua jenis rumah yang disebutkan oleh Injil Lukas pasal yang ke-6 ini di permukaan terlihat sama. Terlihat megah, sama-sama oke, sama-sama megah, saudara. Tetapi ketika ada air bah dan kemudian banjir melanda kedua jenis rumah ini, maka baru terlihatlah perbedaan antara rumah yang dibangun di atas batu, kemudian yang jenis yang kedua, rumah yang tanpa dasar. Saya mempercayai tentang hal ini bukan hal yang baru pertama kali kita dengar, tapi sesungguhnya mari dengan firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata prinsip firman Tuhan ini yang harus terus kita hidupi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kekasih Tuhan, waktu kita ini menghadapi setiap situasi dan musim kehidupan yang tiba-tiba banyak sekali
berita yang mengejutkan dalam hidup kita. Bahkan mungkin itu juga menimpa diri kita sendiri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, buat setiap kita, berapapun lamanya saudara dan saya telah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan kita melayani Raja di atas segala raja, kita menemukan bahwa kita sungguh-sungguh tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tapi sungguh kita hanya bergantung dan sumber kekuatan kita hanya kekuatan Tuhan. Tapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa kekuatan untuk kita menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita itu tidak datang dengan sendirinya, tidak tiba-tiba datang dalam hidup kita, tetapi ternyata itu merupakan sebuah akibat dari sesuatu yang telah kita lakukan selama kurun waktu yang cukup lama, saudara. Bukan kemudian sesaat kita melakukannya, tidak, tapi untuk sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Dan kemudian ketika hari ini kita menghadapi hari-hari yang sungguh tidak biasa, hari-hari yang bisa dikatakan hari-hari yang cukup memberikan dalam hidup kita banyak sekali tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan relationship, tantangan hubungan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Ada begitu banyak sebab, saudara yang kasih dalam Tuhan, tantangan-tantangan yang semacam itu datangnya tidak pernah kita duga. Seperti halnya yang dialami oleh kedua jenis rumah ini. Tanpa mereka tahu bahwa tiba-tiba ada air bah dan banjir melanda rumah itu. Tapi kita lihat bahwa dasar yang dimaksudkan itu adalah sebuah kehidupan yang telah dibangun dalam kehidupan saudara dan saya, menjadi sebuah persiapan untuk kita menghadapi datangnya air bah, menjadi sebuah modal, menjadi sebuah dasar dalam hidup kita untuk kita menghadapi. Tentu sekali lagi saya katakan, tidak kita hadapi dengan kekuatan kita. Saudara, kita melihat firman Tuhan berkata bahwa rumah yang dibangun di atas batu, pada akhirnya rumah seperti inilah yang saya percaya saudara semua tentu menginginkan kehidupan kita sama dengan rumah yang jenis ini. Rumah yang kokoh, rumah yang tidak dapat digoyahkan. Tapi kita melihat mengapa rumah ini tidak dapat digoyahkan? Sebab firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa rumah di sini bukan hanya rumah yang dibangun oleh seseorang yang hanya mementingkan yang terlihat di permukaan, tetapi juga orang ini sangat memperhatikan dasar dari rumah yang dia bangun. Dan kesimpulannya saudara, apa yang dilakukan oleh orang ini adalah orang yang kemudian dia memiliki kedalaman dalam kehidupannya. Dia bukan seorang anak Tuhan yang hanya di permukaannya saja kelihatannya oke, mengikuti ibadah tapi tidak mengalami Tuhan. Bahkan dengan ibadah online yang kita lakukan sekarang ini, kita bukan sedang menonton ibadah, amin saudara, tapi kita mengikuti ibadah. Saya percaya sekalipun kita mengikutinya secara online, saya percaya kita semua yakini bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Mari kita belajar apa saja yang harus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-47 tadi berkata bahwa setiap orang yang datang kepadaku. Saya mengambil kata datang di sini menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita, bahwa orang yang mengalami kekuatan, orang yang memiliki pondasi dalam kehidupannya, orang yang hidup di dalam area kedalaman di dalam kerohaniannya, saudara, adalah orang yang pertama. Dia adalah orang yang datang kepada Tuhan. Datang di sini, saudara, memberikan sebuah makna dalam hidup kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, menunjukkan saudara kebutuhan dan kebergantungan kita akan Tuhan. Kalau kita tidak kemudian memiliki kebutuhan dan kebergantungan yang sangat dalam hidup kita, maka datang yang kita lakukan dalam hidup kita, kita hanya melakukannya dengan asal-asalan. Bisa jadi kita melakukannya hanya sewaktu-waktu, hanya kalau kita rasa kita mau datang atau kita ini perlu Tuhan, kita
kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tapi tidak dengan orang yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 dan 48 di sini, di mana jenis rumah yang didirikan di atas batu, dia bukan sekedar asal datang, tapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh datang dengan kebutuhannya akan Tuhan, akan pribadi Tuhan, bukan hanya mencari, bukan hanya meminta, bukan hanya kemudian dia hanya kepentingannya adalah berkat, kesembuhan, pertolongan. Bukan hanya itu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kebutuhan dan kebergantungan akan pribadi Allah. Dan itu yang harus kita hidupi hari-hari ini. Harus kita kembangkan dalam hidup kita, bahwa setiap hari, saudara, dengan segala macam hal yang terjadi di sekitar kita, kalau orang mungkin katakan, saudara, hari ini tidak ada yang dapat menjadikan modal untuk kita ini dapat menghadapi situasi yang seperti ini. Orang pintar secara intelektual, orang memiliki kemampuan secara materi, orang memiliki kekuatan secara jabatan mungkin. Semuanya, saudara, tidak menjadikan seseorang, menjamin seseorang untuk menjadi kuat di dalam kehidupannya. Nah, mari kita melihat, saudara, bagaimana orang yang kemudian memiliki hasrat akan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita akan belajar lagi di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seberapa besar kebutuhan kita, kebergantungan kita akan pribadi Allah. Maka saudara, besar dari kebutuhan kita yang akan mendorong kita untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan, untuk kita menjaga mesbah kita dengan Tuhan. Kalau kita hari-hari ini banyak di rumah, mari kita mau isi waktu-waktu di rumah kita, saudara, untuk apa? Kita merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, kekuatannya harus semakin lama semakin kuat. Semakin kita rindu akan Tuhan. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa ketika kita tinggal tenang dan percaya, tentu saja percaya kepada Allah, maka di situ akan memunculkan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin, saudara. Saya percaya waktu kita harus terus berjalan, bahkan terus berlari dalam kehidupan kita sekarang ini. Hidup harus terus berjalan. Apapun keadaan yang kita alami sekarang ini, apa yang dapat kita kerjakan, tetap kita kerjakan. Tetapi jangan lupa untuk kita terus ada di dalam sikap hati menanti-nantikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kata menanti-nantikan di sini ada di dalam sebuah ikatan hubungan antara kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika seseorang memiliki persekutuan yang kuat, yang dalam kehidupannya, memiliki persekutuan dengan Allah yang sangat erat dalam hidupnya. Kita melihat, saudara, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini pernyataan Rasul Paulus. Sebuah perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan yang dialami oleh Paulus, yang perjalanan yang tidak mudah. Tapi Paulus kasih tunjuk buat kita bahwa sekalipun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa dihadapi. Sebab apa?
Paulus menghadapinya dengan kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Karena ada harta yang ada di dalam kehidupan kita, yang digambarkan menjadi sebagai sebuah bejana tanah liat yang mudah rapuh, mudah hancur. Itulah saudara dan saya. Tapi kalau kita mengakuinya di dalam Tuhan dan kita dikatakan harta di sini bukan materi, harta di sini bukan segala sesuatu yang dapat digoncangkan seperti yang terjadi hari-hari ini. Tapi harta yang dimaksud di sini adalah bagaimana Tuhan, saudara, yang adalah terang kehidupan itu ada di dalam hati kita. Saat dimana banyak orang hidup di dalam kegelapan, tapi saudara dan saya tetap hidup di dalam terang Kristus. Itulah harta yang dimaksud. Dan kemudian Rasul Paulus menunjukkan karena ada kekuatan di situ. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, tetap sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah saudara dan saya. Setiap orang percaya ketika kita mengalami segala hal yang dapat menggoncangkan hidup kita. Tetapi sesungguhnya jika kita menjadi jenis rumah yang memiliki kedalaman, memiliki pondasi, itu berarti bahwa tidak ada yang tidak dapat kita hadapi. Dan Rasul Paulus mengatakan saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, mari buka hati saudara, bahwa setiap kali saudara datang menyembah Tuhan, waktu kita datang di hadirat Tuhan, saya katakan bahwa mata jasmani kita tutup, tapi mata rohani kita terbuka. Dan kita setiap kali kita datang kepada Tuhan, dibawanya kita untuk kita semakin mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga layaklah ketika Rasul Paulus berkata, ketika kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Jangan pernah rasa sendiri. Setiap kali engkau datang di dalam Tuhan, nikmati, rasakan hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita. Saya percaya lutut yang goyah dikuatkan oleh Allah. Hati yang kemudian menjadi tawar dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dengan kehadiran pribadi Allah, itu yang kemudian membuat kita semakin dalam di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kekuatan itu tanpa kita minta, kita kemudian tidak perlu lagi berkata Tuhan kuatkan aku. Saya percaya kekuatan itu tidak perlu diminta, Tuhan pasti kasih dalam hidup kita. Sebagai akibat dari hidup kita, hubungan kita yang dalam kepada Tuhan. Apalagi yang harus dalam? Yang kedua, Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 berkata, mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya. Kedua hal ini menjadi sebuah kedalaman dan juga menjadi sebuah pondasi yang sangat juga berperan penting dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan banyak kali menekankan betapa pentingnya bagaimana kita mendengar. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 berkata, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mendengar di permukaan, kalau saya katakan itu asal mendengar. Sama ketika kita beribadah pada saat ini, kita sungguh-sungguh mendengar. Kita mengarahkan fokus kita untuk fokus pendengaran kita kepada firman Tuhan. Itu mendengar dalam arti kita sungguh-sungguh. Saudara, waktu kita hanya ada di permukaan, maka firman itu bisa kita dengar, tapi kemudian lalu begitu saja. Tapi yang Tuhan maksudkan pada saat ini yaitu bahwa ketika seorang mendengarkan perkataan Tuhan, itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan lagi di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 23 dan 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat,
Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bagian dari firman Tuhan yang lain kita baca di dalam Markus 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tentang hal mendengar ini, saya mengambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Dan berusahalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Makin giat kalian mengamalkannya, makin banyak akan kalian pahami perihal yang kukatakan. Kalau boleh saya sampaikan, apa yang kita dengar dari Tuhan, itu menjadi seperti sebuah rahasia antara kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan buat kita. Yesus berkata, apa yang kamu lihat itu ada banyak orang, bahkan dikatakan nabi dan raja, orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemampuan, saudara. Bahkan ada banyak orang yang ingin rasakan apa yang kita rasa, ingin mengalami apa yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi tidak dapat mendengarnya, tidak dapat melihatnya. Itulah sebabnya di dalam Markus 4 tadi kita baca, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, mari kita mau mengupgrade saudara, mengembangkan kepekaan kita. Cara kita mendengar akan suara Tuhan. Bisa kita dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan tentu saja saudara, selain kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya setiap hari, dalam segala hal temukan Tuhan. Dalam segala perkara tangkap apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Kalau kita hari-hari ini banyak mendengarkan berita yang bisa sangat menggoncangkan hati kita untuk menjadi tawar, untuk menjadi cemas, menjadi takut, saudara. Mari kita, kalau saya katakan volumenya, diperbesar volume firman Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan seperti memuji Tuhan. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, mengangkat puji-pujian akan Tuhan, Tuhan itu bicara dalam setiap hati kita. Jangan takut, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ada begitu banyak cara yang Tuhan lakukan untuk Dia mau bicara buat kita. Dan berkata, aku menyertai engkau, aku mengasihi engkau. Nah saudara, dari apa yang kita dengar, jangan lupa. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-24 tadi dikatakan, jangan lupa untuk kita berusaha mengamalkan apa yang kita dengar. Melakukan firman itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau mendengarkan juga sangat penting. Iman itu muncul dari ketika kita mendengarkan firman Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi mendengar dan melakukan ini menjadi satu paket saudara yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan dasar dari keyakinan kita tentu saja adalah dari firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Bolehkah saudara membaca bersama dengan saya? 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, saudara yang percaya Yesus dahsyat dalam hidup kita, katakan amin. Saudara ya, itu adalah dasar hidup kita. Ini adalah nafas hidup kita. Bahwa hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Setiap kali kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada pemahaman-pemahaman yang akan muncul dalam setiap hidup kita.
Ada pengertian-pengertian ilahi yang muncul dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Saudara, apapun yang saudara alami, yang saudara hadapi sekarang ini, tetap saudara kemudian berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah penebus satu-satunya di dalam kehidupanku. Tidak akan dapat digoyahkan, tidak akan dapat saudara dibantah dengan apapun besarnya persoalan yang kita alami sekarang ini. Dan mari kita melihat saudara, di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Firman Tuhan berkata, firman yang dilakukan itu dekat pada kita, di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Jadi sering-seringlah perkatakan firman dalam hidup kita, saudara. Dan kemudian kita diteguhkan, saudara, dikatakan Imamat pasal 18 ayat yang kelima, sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman Tuhan berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti menghasilkan buah. Dan salah satunya saudara, waktu kita melakukan, waktu kita mendengar firman Tuhan, ada buah, saudara, kekuatan di situ, ada damai sejahtera. Sekalipun di tengah-tengah hal yang bergelora di sekitar kita, tapi kita kemudian berkata, aku tetap tenang bersama dengan Tuhan. Tetap ada kesejukan dalam hati kita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang disertai Tuhan, yang mengikuti ibadah, yang mendengar firman Tuhan saat ini, mari saudara buka hati saudara. Saudara akan tetapkan bahwa apapun yang terjadi, saudara, iman kita tidak akan pernah digoyahkan, tapi justru semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin intim. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, semakin melekatlah, semakin intim dengan Tuhan. Masuk dalam keintiman lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Jadilah ahli dalam mendengar suara Tuhan. Kepekaan telinga rohani kita terus kita semakin kembangkan, semakin tajam, semakin kita ahli, kita tahu bahwa ini suara Tuhan. Tuhan bicara buat kita. Dan juga selain kita mendengarkan, jadilah ahli untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat, menjadi sebuah kekuatan dalam hidup saudara, untuk saudara mengalami Kristus setiap hari dalam kehidupanmu. Apapun beratnya saudara, seberapapun beratnya yang kita hadapi sekarang ini, mari kita saudara melakukan sebuah tindakan untuk kita tetap semakin intim dengan Tuhan. Bahwasanya kita memang hidup oleh karena percaya dan bukan karena melihat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, yang kami minta, jangan pernah ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Sebab ketika kami merasakan, menikmati Tuhan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, kami tahu Tuhan betapapun beratnya yang kami hadapi, karena ada roh-Mu di dalam diri kami, ada hadirat-Mu Tuhan, ada kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami. Itulah yang membuat kami tidak akan pernah gentar terhadap setiap apapun. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan jamah Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap hidup orang-orang yang membangun keintimannya dengan Engkau.
Hamba-Mu berdoa biarlah setiap umat-Mu boleh semakin Tuhan mereka semakin berakar di dalam Tuhan. Semakin mereka tertanam di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus kami boleh mau terus hidup di dalam firman-Mu, setia sampai akhir Tuhan. Untuk kami mengiring Engkau dan melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bapak Ibu sekalian, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini kan nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu begitu besar dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami telah Engkau berkati melalui firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi harapan satu-satunya. Kami tahu bahwa Engkau-lah Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan kami dari hari ke hari dan memeliharakan kami semuanya. Dan kami hidup semata-mata oleh karena firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Ibu Inika yang telah memberkati kami semua melalui firman-Mu. Engkau berkati di dalam keluarga, Engkau berkati di dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu saudara, serang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara.